Teman-teman kebanyakan katanya penghuni sini namanya itu lintring katanya ya. Lintring? Iya. Nah, yang pertama dulu di sini namanya Pak Muksin yang jatuh lagi waktu masih dibangun pintu ini. Kadang-kadang lagi sendean di jembatan, waktu belum begini, itu sering-sering nongol juga yang nama lintring. Ya teman-teman, sekarang kita beranjak lagi ke narasumber berikutnya. Bersama kami ada Bapak Sarno. Ya, kita mungkin langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin pernah punya pengalaman apa Pak di sungai ini Pak? Ya konon katanya ya, saya sendiri sih nggak lihat, nggak tahu ya. Nggih. Teman-teman kebanyakan katanya penghuni sini namanya itu lintring katanya ya. Lintring? Iya. Katanya rambutnya panjang, ini apa? Panjang. Ngelembre. Iya, katanya. Saya sendiri sih nggak lihat, cuma katanya. Itu begitu. Lah terus ya kebanyakan sih sini sudah makan korban banyak, tapi ya itu sudah tadi dibicarakan sama Mas Itang. Tadi dulu pertama bendungan jadi orang sini dua. Jadi ibu sama anaknya menyeberang ya kendang, keli. Lah yang satunya orang sedang kerja dulu ya jatuh di situ langsung jatuh mati ya keli. Ini pengalaman saya begitu. Ya banyak lagi itu anak-anak muda yang sudah dikatakan sama Mas Itang tadi sudah jelas itu sama, itu begitu. Jadi kebanyakannya karena mabok gitu nggih? Ya karena mabok, karena ya ugal-ugalan, kadang-kadang loncat-loncatan di situ langsung tenggelam. Ya ada yang itu satu itu yang orang sini ya anak berapa masih SD lah ya jalan-jalan di situ ya kecemplung ya langsung meninggal. Bapak boleh kita jalan sambil lihat titiknya enggak Pak? Di mana titik-titik mereka itu kecemplungnya? Ya lokasi ini, cuma lokasi ini. Boleh kita iya, ke sana? Iya. Monggo sambil jalan ya Pak. Nun saya Pak. Nah yang pertama dulu di sini namanya Pak Muksin yang jatuh lagi waktu masih dibangun pintu ini. Di pintu air ini? Ya. Nah pintu ini dulu lagi waktu pertama dibangun loh. Malam dari jatuh langsung meninggal. Lah kedua kalinya orang nyebrang sana itu bendungan yang kedua itu. Yeah. Lah itu ayah sama anak ibu sama anaknya ya kendang. Kendang juga. Iya. Lah yang kendangnya siang atau sore? Lagi itu sore ya sekitar siang sekitar jam 4-an lah, masih jam 4. Oh. Lah yang anak muda tuh loncat-loncatan di sini. Terjun ke sana lah langsung ke gawah arus. Yang lagi mabok nih, Pak?
Ya saya kurang tahu yang mau mabok mau enggak, saya tidak tahu soalnya saya cuma menyaksikan katanya loncat ke sini langsung gendang. Yang ibu sama anaknya terbendungan itu. Sini, ikut. Itu bendungan itu. Lah di situ kendangnya di situ. Kendangnya di sini. Iya, pokoknya di tanggul itu. Orang sana tempat saya. Oh, berarti warga sini ya? Iya, warga sini. Yang sini ya warga sini. Lah loncat-loncatan tadi anak muda bukan warga sini. Lah kalau yang satu lagi anak kecil di situ ya warga sini RW 1. Nah ini teman-teman, kalau mungkin kita pikir pertama secara logika, akal kita ya, akal manusia, mungkin mereka yang terjatuh kemudian akhirnya tenggelam, tidak terselamatkan, kebanyakan itu terjadi di sungai-sungai yang ada pintu airnya, karena kemungkinan besar yang namanya bendungan seperti ini akan memicu adanya pusaran air. Iya benar. Ya, ulekan, sehingga ketika ada orang nyemplung, ya akhirnya terbawa seperti keseret, memang kayak ada yang nyeret ya, keseret air itu, keseret pusaran itu. Cuma memang kita tidak pungkiri ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan sealam dengan kita, hanya beda ruang dan dimensi. Mereka adalah bangsa jin. Nah jin ini ada yang fasik, ada juga yang soleh. Mungkin mereka yang fasik itulah ya, mereka tersinggung dengan ucapan-ucapan orang, nggak suka dengan perbuatan-perbuatan pacaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh orang, atau mungkin hanya sekedar iseng-iseng belaka. Mereka menarik begitu saja untuk membuat kesia-siaan, iseng kepada manusia, hingga akhirnya isengnya bangsa jin ini membuat melayang nyawa manusia. Sekali lagi, tidak semua bangsa jin, mereka yang nakal saja, yang tidak punya agama. Ya sama kayak manusia juga yang nakal dan kesadaran beragamanya kurang, ya pasti akan banyak menimbulkan kerugian-kerugian. Bukan hanya untuk manusianya sendiri, termasuk untuk alam sekitarnya. Seperti itu ya. Ini nyemplung seringnya di sini nggih, Bang ya? Yang kan loncat dari sini, langsung ke sini ini. Loncat sana ke Waru sana. Nggih. Yang saya lihat lah, yang satu di sana itu yang anak kecil. Ya dus-dusan lah. Caranya kadang-kadang dus-dusan terus kemelem mati. Tapi di sini pernah dikasih sesajen atau apa itu enggak? Ya, saya kurang tahu itu. Saya sendiri enggak itu sih. Enggak. Oh, kadang-kadang kan karena banyak yang tenggelam dan celaka, akhirnya ada orang yang kadang-kadang ngasih sesaji biar pada selamat itu. Kayak nggak lihat saya. Enggak ya, iya, alhamdulillah. Iya. Semoga enggak. Nah ini. Ya waktu sepan kemana saya nggak tahu. Yang penting saya nggak tahu ya, nggak lihat ya. Oh, oke. Pak, Bapak ngertos mboten yang pos jin yang ada di sini namanya tadi sama lintring nih? Katanya itu lintring. Titiknya saya nggak tepat, nggak terang. Tapi teman saya dulu dari Purwokerto, ibunya Bu Hadi, Pak Hadinya ke rumah saya, Bu Hadinya ditinggal di mobil. Di situ di dekat Pringin, Wit Pringin dulu, sekarang itu sudah nggak ada mungkin. Lah itu ditinggal di mobil sedan. Lah pagi-pagi bilang sama saya kan ke Purwokerto. Apa di sana ada orang gila sih Pak Sarno. Gimana sih? Rambutnya panjang, ininya landung, duduk di mobil saya di depan, jadi saya takut. Lah itu orang biasa, saya bilang gitu. Itu begitu. Oh, jadi saya. Karena parkir di sana ya, terus iya, menampakkan diri. Ya, mungkin itu bukan titiknya ya. Bukan. Mereka bisa di mana aja sih. Mereka bisa. Tadi di dekat rumah itu, dari mobil parkir itu di depan mobilnya. Cuma satu kejadian itu aja. Iya, teman saya saja yang bilang sama saya. Lainnya saya kayak kurang tepat lah. Enggak, betul. Kalau Pak Itang tahu deh. Nun sewu Bapak, saya tanya lagi nih. Iya. Bapak tahu nggak tempat markasnya lintring di sini di mana? Titiknya? Kalau dulu waktu jembatannya belum, kan 2019 jembatan yang ini. Kalau yang jembatan kemarin masih terasa ada angker. Setiap kali ada tamu ke tempat saya kadang-kadang
cukup salam di situlah. Kadang-kadang banyak yang diganggu di situ. Kadang-kadang lagi sendean di jembatan, waktu belum begini, itu sering-sering nongol juga yang nama Sulintring. Itu konon ceritanya dulu dari Banten apa Mbien Jawa Bang Sarno? Kira-kira. Gitu lah. Terus sekarang lokasinya ini kan yang warung itu kali. Dulu pas di bendungan kali persis waktu nguburnya itu malam. Itu yang Sulintring itu masih ya kayak nggak punya makom, nggak ada tempatnya saya maunya sendiri. Kalau tempatnya asli jasadnya dulu pas di waktu untuk bendung kali dulu memang. Oh, itu untuk tumbal. Iya, nanti gitu. Katanya untuk tumbal yang namanya Sulintring itu. Sulintring berarti tadinya manusia. Manusia, perempuan juga. Kadang saya pernah bilang gitu, jangan macam-macam di sini. Kalau mau macam-macam nanti saya bakar, bilang gitu. Oh, Bapak sering interaksi sama dia? Sering. Ya alhamdulillah kalau mau ada apa-apa saya dikasih dulu berita. Tapi saya tetap diam, itu urusan. Urusan Allah. Saya nggak berani bilang apa-apa. Ini mau hari ini, bulan ini nanti mau ada ini. Saya dikasih. Ya silakan. Tapi kalau memang takdir dari Allah, toh kalau manusia itu hidup lebih baik, jangan. Tapi lebih jelek, monggo. Itu urusan Allah, saya bilang begitu aja, Mas. Jadi masalah makom di sini memang banyak sekali. Kadang-kadang ya ada yang mau main-main juga sering di sini. Kadang-kadang banyak, jangan main-main sama aku lah, gitu. Cuma saya alhamdulillah dikasih ya entah itu apa, isyarat begitu, Mas. Ada isyarat ya, isyarat. Ini nanti hari ini, tapi tetap saya diam. Saya paling kalau udah kejadian, astagfirullahaladzim kok begitu gitu. Itu aja, Mas. Jadi makomnya yang jelas sebenarnya warungnya Waroso lah. Di situ. Di mana itu, Pak? Warung yang di boleh ke sana nggak? Iya. Boleh. Kita ke sana. Tapi memang dulu tempatnya di situ yang di beton kan. Beton. Tapi siangnya udah ditimbun tanah udah mungkin ya sebanyak yang dibutuhkan di situ kubikasinya. Itu langsung dikubur situ. Ya yang pertama kali mati di sini itu masih saudara saya juga, namanya Bawor. Bawor yang pertama kali korban di sini. Mangun kali itu. Terus yang Sikam Bukar Siam, logikanya memang Pak Sikam jago renang. Tapi memang saya bilang itu sembrono karena sungai banjir. Saya selalunya gini, mau nolong ibu gitu loh. Tapi malah sama ibunya Pak Jamis. Ya walau alam bisa begitu aja. Ya mau ke warung monggo. Ke sana. Ayo kita ikut Pak Itang dan Pak Sarno. Kalau di sini ada pesarean itu yang Jaka Kusuma, Mas. Khusus untuk Grumbul Janggawana sini. Sejarahnya ada. Jaka Kusuma namanya. Yang Jaka Kusuma konon dari Kesunanan Surakarta. Itu kadang-kadang kalau di tempat aku sini Pak Sarno sama kan enggak boleh nanggap wayang. Oh, harus napas-napas Islam lah. Oh gitu? Iya, ebek, lengger. Nggak boleh? Nggak boleh, wayang nggak boleh. Terus apa ininya Pak? Ya pada yang selawatan, genjeringan gitu aja selawatan. Dan wayang belas nggak boleh? Nggak boleh. Kalau misal di apa ya, dulu, nekat gitu apa? Dulu ada orang nekat ke rumah saya. Silakan, ada masalah itu sampean. Tapi nekat apa-apa nih, saya nggak bertanggung jawab. Nah nggak boleh apa ebek lah. Nah terus? Berantakan sekarang orangnya. Masya Allah. Sampai anaknya yang kedua epilepsi, itu dulunya sehat-sehat semua. Lah ini sungainya dulu ini, Mas. Sungai asli Kali Tajum ini. Itu yang sama ke tepi hutan ke sana. Sekarang udah nggak ada, Pak? Oh ya, itu kan ya? Dipindah. Itu. Ini asli Kali Tajum sini. Tahun yang itu lebih bawah ini bendungnya. Lah ini dipindah ke sini, ini dulu kebun kelapa. Lah ini dulu kalinya kan lebar banget Kali Tajum. Lepas yang itu yang Sulintring sama kan anak sekitar anak umur 15 tahunan lah. Yang laki, yang perempuan Tagal, yang terkenal di sini Sulintring itu udah agak gede. Nah ini dikuburnya di sekitar sini. Sekitaran sini? Iya. Karena di tengah-tengah kali persis itu dulu, Kali Tajum. Tapi sudah berapa
hari itu udah ditumpuk tanah berapa ribu kubik, sama bengkernya untuk yang nanam itu udah disiapin. Ya orang-orang kampung cuma kedengaran beritanya aja, cuma yang pada kerja di sini kan cerita. Kalau ditumbalkan kan berarti ada jin yang lebih tua lagi. Iya. Berarti bukan lintring ini ya? Bukan, itu kan kayak semacam pendatang kayak gitulah, kayak dari manusia itu. Cuma kadang-kadang saya juga bingung kok bisa begitu ya. Jadi ini dulu aslinya kalinya di sini, terus ditanam itu yang satu anak laki-laki, yang satu itu yang perempuan. Kalau anaknya saya belum kenal, kayak yang sulintring itu memang agak rewel di sini. Tapi kalau udah di jembatan udah apa dalam hati atau langsung ada assalamualaikum udah cukup jadi sebenarnya itu. Kadang-kadang ya tamu orang lain di luar Desa Tipar yang kesini belum tahu tata caranya kan juga kayak gitu. Kadang pakai klakson, kalau orang Islam pakai salam kan enak, ngapain pakai klakson? Saya bilang begitu. Kalau salam kan udah mulutilah, saya bilang begitu. Nah, ini dulu asli kalitanya di sini Mas, jadi dulu ini kebun kelapa. Tahun 50-an kayak awal bangunnya ya Pak Sarno? Tak 60 bangunan, 65 geger PKI Liren, dan Sawisanu kan lanjut lagi. Ini peresmian 73 Pak Harto ya. Iya. Itu sebelumnya tentara sini, sebelum Pak Harto sini udah sebulan udah di sini pada latihan. Lagi rawan itu sih bekas PKI. Tahun 65 kere san peresmian 72 atau 3 ya? 73. Kan berapa tahun masih rawan. Ya, jadi ketika proyek ini dibangun, ada yang mengatakan dari warga sini, mengatakan orang itu dikubur hidup-hidup. Nah, ini dari luar daerah misalkan itu loh, ada orang tenggelam mesti nyarinya dari lokasi Bendung Tajung. Kadang ada orang sosok perempuan itu suka duduk-duduk di situ, kadang suka bonceng motor itu loh, itu sering terjadi.